Pemirsa, Fandi Ramadan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba. Ia bukan pemakai, bukan pula pengedar, tetapi ia baru saja dituntut pidana hukuman mati oleh jaksa pada sidang perkara penyelundupan sabu sebanyak 2 ton yang melibatkannya. Fandi tak ubahnya kisah ribuan WNI yang terjebak human trafficking di negara tetangga lantaran terhimpit ekonomi. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 25 Februari 2026 dengan tema Ungkap Otak Sindikat Narkoba. Bersama saya Glorinata, pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Glory, selamat pagi. Ya Mas Indra, dari kasus Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati, apa catatan penting? Ya, sebelum masuk ke soal Fandi, ini ada hal yang juga perlu digarisbawahi dan sangat urgent ya. Bahwa kemudian ternyata perairan kita itu masih menjadi lalu lintas peredaran narkoba. Dan ini luar biasa besar, 2 ton sabu. Kita apresiasi dari BNN yang mampu mengungkap ini ya, membongkar ini. Artinya ada catatan penting yang harus kita sampaikan juga di pagi hari ini, bahwa perang terhadap narkoba atau perang melawan narkoba itu harus digencarkan kembali, harus diperkuat lagi, tidak lagi hanya menjadi slogan, tapi memang harus diawasi betul. Karena mungkin cerita tentang penyelundupan narkoba lewat perairan kita, dan kita memang dikenal perairannya sangat luas begitu ya. Lewat perairan kita ini bukan cerita baru, bukan cerita yang baru-baru saja terjadi. Sejak beberapa waktu lalu, dulu waktu saya masih juga melakukan liputan, itu juga melalui jalur-jalur tersendiri begitu di perairan itu. Kita sempat menelusuri waktu itu, dan ini masih terjadi. Artinya penting sekali 2 ton sabu yang dibawa melalui perairan kita ini harus juga ditemukan siapa pelaku utamanya, aktor intelektualnya, jaringannya. Kalau disebut jaringan internasional, sindikat internasional, mafia internasional, yang di Indonesianya siapa yang terlibat, itu yang penting. Nah, kemudian kita masuk ke soal Fandi. Memang ada beberapa ABK yang kemudian ikut ditangkap juga di sana ya, termasuk salah satunya Fandi. Cerita ini menjadi menarik ketika disebutkan ada 2 versi nih ya. Kalau dari versi kuasa hukum Fandi, baru berapa hari kerja, bahkan untuk masuk ikut jadi ABK di sana juga sempat dimintai uang agen ya senilai 2,5 juta. Ini kan cerita-cerita yang sering kita dengar bahwa ada warga negara kita yang kesulitan kerja, ketika kita mau masuk bekerja harus ditarik uang dulu dan segala macam, berasal dari ekonomi pas-pasan dan lain sebagainya. Nah, ini ada cerita yang menarik juga. Tapi di sisi lain pihak kejaksaan juga meyakini bahwa Fandi tidak naif, artinya bukan tidak tahu apa-apa, tahu apa-apa. Nah, sebelumnya ini kan dia udah tahu begitu ya. Ada tahu, bahkan ketika mengangkut barang di pertengahan laut, bahkan barang itu yang disebut narkoba ini pun tidak disembunyikan, yang sangat sulit di haluan kapal sudah disembunyikan, jadi mengetahui gitu. Nah, tapi ini kan kita serahkan kepada pengadilan negeri. Yang paling penting menjadi sorotan di sini adalah bagaimana penerapannya, hukumannya gitu kan. Kan kaget nih, dipukul rata hukuman mati begitu kan. Nah, tadi di headline news Glory dibacakan, di situ ada berita Komisi 3 ya, Pak Habibur Rahman mengingatkan bahwa KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 2023, ada pasal 98 yang menyebutkan bahwa pidana mati itu diancamkan bukan sebagai pidana pokok tapi pidana alternatif. Ya, betul. Nah, bagaimana penerapannya harus dilakukan secara ketat dan selektif. Itu ada penjelasan lanjutannya di pasal 54 KUHP yang disebutkan di situ bagaimana selektif dan ketatnya itu, misalnya melihat riwayat hidup. Ada pertimbangan lainnya. Ada pertimbangan lain, riwayat hidup. Apakah pernah memang melakukan atau ini pertama. Nah, ini harus menjadi penerapan yang harusnya sangat selektif, tidak kemudian main dipukul rata seperti sama semua begitu. Ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, Ungkap Otak Sindikat Narkoba. Ungkap Otak Sindikat Narkoba. Fandi Ramadan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.
Ia bukan pemakai, bukan pula pengedar, tetapi ia baru saja dituntut pidana hukuman mati oleh jaksa pada sidang perkara penyelundupan sabu sebanyak 2 ton yang melibatkannya. Fandi tak ubahnya kisah ribuan WNI yang terjebak human trafficking di negara tetangga lantaran terhimpit ekonomi. Jalan hidupnya terpaksa bersinggungan dengan jaringan narkoba internasional juga karena himpitan ekonomi. Setelah bekerja dengan hasil pas-pasan di Langkat, Sumatera Utara, anak nelayan lulusan sekolah pelayaran itu mendapat tawaran kerja di kapal Thailand. Pada Mei 2025, ia terbang ke Thailand dengan biaya pemberi kerja. Setelah menunggu 10 hari di Thailand, Fandi diberitahu oleh kapten kapal Hassi Holland Samosir, yang kemudian juga ikut ditangkap bahwa ia akan bertugas di kapal tanker. Di tengah pelayaran menuju Phuket, keanehan terjadi. Kapal itu memasukkan muatan 67 kardus. Fandi yang bekerja di bagian mesin disuruh ikut mengangkut. Pemuda 26 tahun itu sempat curiga akan isi muatan, tetapi dalam pledoinya, ia mengaku tidak berani bertanya. Ia juga mengatakan tidak pernah terlibat dalam penentuan muatan, rute, maupun pelabuhan. Pada Bapak Presiden, tolong saya, tolong kedua orang tua saya, tolong bantu saya sama kedua orang tua saya. Saya minta keadilan di tanah air saya sendiri. Saya nggak tahu masalah. Fandi mengaku hanya menjalankan tugas sesuai fungsi sebagai ABK bagian mesin dan tidak memiliki motif terlibat dalam kegiatan ilegal. Singkat cerita, nasib apes menimpanya beberapa jam setelahnya. Di perairan Karimun, kapal itu ditangkap Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional BNN. Muatan baru itu ternyata sabu seberat hampir 2 ton. Pada 5 Februari 2026 lalu, tuntutan jaksa terhadapnya dibacakan, yakni pidana mati. Ia dianggap masuk dalam sindikat peredaran narkoba bersama dengan sang kapten dan 4 orang lainnya, termasuk 2 warga Thailand. Selain itu, polisi juga masih memburu pelaku bernama Jackie Tan alias Mr. Tan. Menurut jaksa, Fandi tidaklah naif. Sejak awal ia sudah tahu direkrut oleh agen ilegal untuk dijadikan ABK di kapal Sea Dragon yang akan membawa sabu. Fandi juga disebut telah menerima transfer awal 8,2 juta rupiah dari seseorang bernama Hotman. Naif atau tidaknya Fandi, hukum jelas timpang ketika ia dituntut sama dengan 5 pelaku lainnya, termasuk kapten dan 2 WNA yang sudah pasti memiliki kewenangan lebih besar dalam bisnis pengangkutan sabu tersebut. Lagi pula berdasarkan pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan menjadi alternatif terakhir yang harus diterapkan secara sangat ketat dan selektif. Kemudian, berdasarkan pasal 54 ayat 1 KUHP baru mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam pemidanaan, seperti bentuk kesalahan pelaku, sikap batin, serta riwayat hidup terdakwa. Dengan sederet dasar itu, tuntutan pidana mati terhadap ABK terbawa hanya menyiratkan 2 hal, yakni Fandi ditumbalkan atau dakwaan yang tidak cermat. Kasus ini semestinya tidaklah tuntas hanya dengan hukuman mati kaki tangan terkecil. Jaringan sindikat akan dengan cepat mencari kaki tangan baru. Karena itu, pekerjaan sebenarnya dari kasus ini sama sekali belum tersentuh. Aparat masih berutang untuk mengungkap seluruh aktor dari sindikat internasional ini. Tanpa tindak lanjut yang serius, bukan saja peredaran narkoba yang terus merajalela, sindikat juga akan terus menjerat anak-anak muda sebagai kacung, sadar ataupun tidak. Fandi bisa jadi adalah korban. Sementara itu, otak di balik sindikat itu masih jauh dari kata tersentuh. Maka, segala kemungkinan harus dibuka. Jangan sampai penelusuran berhenti di level paling bawah, agar narkoba tidak menemukan tempat yang nyaman di negeri ini. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan pemirsa saat ini sudah bergabung bersama kami penelpon Bapak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Bapak John. Selamat pagi Mbak Glory, selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi Pak. Ya silakan Bapak John. Ini tema yang betul ungkap otak sindikat narkoba ya. Karena Batam sekarang kan kami Kepri kan betul-betul viral ini masalah narkoba ini. Dan lagi narkoba ini tidak kita pungkiri sekarang dah menyasar ke semua lini ya di Indonesia ini. Jadi begini Mbak Glory ya. Masalah narkoba ini Glory nama kapal. Glory di balik ini mulai kering mau ditangkap ya. Diluruskan lagi yang menangkapnya Angkatan Laut kemarin. Ya. Lanal Penyembelih Karimun yang menangkap kapal ini. Gabung sama BNN sampai Cukai gitu ya. Jadi dilematis sekali. Memang betul. Muncul lagi namanya si Pandi Ramadan. Agak miris juga kita. Dia dituntut hukuman mati. Cuma ada pembelaan dari Komisi 3. Tapi memang ada juga perlunya mungkin direkrut sama yang ilegal, penegak ilegal. Cuma apakah dia tidak tahu kalau di Thailand itu untuk ke arah ke perairan Selat Melaka ini kan agak riskan ini. Masa kan kapal begitu besar cuma membawa sekian kardus. Ya, dia bilang alasan ada uang, ada emas. Takkan kapal, cuma itu kapal kayu, Mas. Ya, Ya. baik. Sekarang kapalnya sandar itu dia di Penyembelih Karimun itu. Jadi tidak akan mungkin kapal begitu besar membawa cuma sekian kardus. Seharusnya kan orang kita ini sudah tahu si Pandi ini. Nah, tapi ya apapun ceritanya harus diungkap siapa otaknya. Pasti ada dalang di negara kita gitu. Itu aja. Baik Bapak John, terima kasih. Ya Mas Indra, dari Bapak John dia mengatakan bahwa ini miris sekali, dilematik dan juga harus diungkap. Betul, ya seperti tadi pandangan Bapak John ya, betul sekali bahwa apakah benar-benar tidak tahu si Fandi. Pak John Veto bilang bahwa direkrut oleh pihak ilegal yang tujuannya para ini ke Thailand, harusnya sudah curiga begitu kan sebenarnya kurang lebih. Nah itulah yang juga diungkap oleh menurut jaksa begitu ya. Tapi kan kuasa hukum juga punya cerita sendiri, punya pembelaannya sendiri. Nah ini tentu saja yang seperti ini kita kembalikan kepada persidangan ya. Nanti majelis hakim yang akan memutuskan, tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah tapi yang kita garis bawahi di sini adalah bagaimana penerapan hukuman itu, tuntutan mati misalnya. Nah itu juga harus disadari bahwa KUHP yang baru di pasal 98 Undang-Undang KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2023 termasuk pasal 54-nya itu juga harus diperhatikan. Bahwa ini sudah bukan pidana pokok, bahwa ini harus melihat riwayat hidup dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bukan sebuah advokasi ya, tapi ini kita mencoba untuk mengingatkan bahwa ada seperti ini, dan itu seperti yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR. Jadi aparat penegak hukum harus melihat hal yang seperti ini tadi, hal-hal yang baru tentang KUHP yang baru. Tapi di sisi lain juga harus melihat, dituntut dalam forum ini kita menuntut agar diungkap aktor intelektualnya. Jadi jangan hanya berdiri di ABK. Oke, Mr. Tan itu harus dikejar. Kaitannya sama siapa lagi nih yang lebih besar? Karena 2 ton ini nggak main-main. Dan itu lintas negara ya, internasional. Jangan itu sampai ini menjadi pola klasik penegakan hukum ya. Betul, ya betul. Dan harus lebih diungkap lebih jelas sehingga di sini ada keseriusan untuk melindungi warga negara. Oke, baik. Baik pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Indra, kita lanjutkan. Ya. Di editorial disebutkan bahwa Fandi ditumbalkan atau memang dakwaan ini tidak cermat. Nah, kata-kata Fandi ditumbalkan, ada kemungkinan ia ditumbalkan, ini seperti apa maksudnya? Bisa saja Fandi menjadi tumbal. Nah itulah sebenarnya yang dimaksud catatan kita pada pagi ini. Bisa saja seorang Fandi menjadi tumbal kalau ternyata aparat penegak hukum kita tidak mampu mengungkap aktor intelektual di balik sabu 2 ton ini yang melalui perairan kita kan. Dan makanya ini kemudian ketika jaksa bilang bahwa seluruh yang dilakukannya, penegakan hukum yang dilakukannya sampai sejauh ini itu adalah untuk melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Itu tentu kita sangat setuju dan apresiasi. Begitu. Tapi jangan berhenti di situ.
Karena memang aparat penegak hukum juga masih menyebut di sini ya, Mr. Tan disebutkan ya, Jackie Tan ya, alias Mr. Tan ini masih dikejar. Masih buron. Tapi yang bicara namanya sindikat tentu bukan perseorangan saja. Mr. Tan, lalu ada siapa lagi? Apakah ada mungkin dugaannya kemudian bermain dengan oknum juga? Nah ini yang harus diselidiki sampai tuntas karena ini bukan main-main. Kalau memang mau melindungi warga negara kita dari bahaya narkotika maka ungkap tuntas. Ada penangkapan ABK diberi hukuman betul. Nah tadi kita sudah bicara bagaimana soal Fandi. Soal Fandi kan kita bicara tentang kalau bicara benar salah adanya mens rea atau tidak, naif atau tidak itu biarkan di pengadilan nanti yang bicara. Tapi kita mengingatkan ada KUHP baru yang disebutkan di situ ada pasal 98, ada pasal 54. Bagaimana penerapan tuntutan hukuman mati atau pidana mati. Harus ada pertimbangannya dia bukan pidana pokok tapi alternatif. Nah lihat 54-nya, 54 dilihat ini Fandi ini riwayat hidupnya seperti apa, Tidak punya berapa riwayat lama pidana. bekerja, riwayat pidananya seperti apa. Nah itu akan yang harus dipertimbangkan oleh hakim nantinya ya di Pengadilan Negeri Batam. Nah tapi ada catatan lain yang paling penting juga salah satunya kita mau sampaikan dalam forum editorial pagi ini adalah bagaimana pemerintah melihat secara sosial tentang hal ini. Orang seperti Fandi bukan 1-2 terjadi seperti di negeri ini begitu ya. Anak-anak muda atau warga negara yang terhimpit ekonomi, asal ada kerjaan, ada uang, bahkan mereka mungkin menutup mata atau tidak mengetahui adanya hal-hal yang ilegal seperti ini. Nah ini yang harus terjun nih, bagaimana penanganannya secara sosial. Jangan sampai anak-anak muda ini kemudian diseret atau terseret menjadi, di sini disebutkan menjadi kacung ataupun kurir oleh mereka bandar-bandar narkoba, sindikat mafia narkoba besar internasional begitu yang ada juga di tanah air ini begitu ya. Nah, karena apa? Sindikat mafia ini tentu akan melihat memanfaatkan orang-orang yang terhimpit secara ekonomi, pengetahuan juga mungkin terbatas, mereka pasti akan merekrut itu. Nah, ini negara harus juga melindungi warga negara yang seperti ini terjerat masuk dalam sindikat mafia internasional. Oke, baik. Negara harus hadir ya. Betul. Baik pemirsa, Fandi bisa jadi adalah korban. Sementara itu otak di balik sindikat itu masih jauh dari kata tersentuh. Maka segala kemungkinan harus dibuka, jangan sampai penelusuran berhenti di level paling bawah agar narkoba tidak menemukan tempat yang nyaman di negeri ini. Demikianlah editorial Media Indonesia hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat pagi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.